Itu Kang cerita lucunya, tapi nggak ada yang ketawain. Setelah saya tahu dari ngobrol gitu kan, komunitas motor ternyata terjun juga ke bakti sosial gitu kan, ke sosial movement gitu. Itu kita kasih plus banget sih gitu buat teman-teman Frenex gitu kan. Hai, balik lagi sama kita. Kebetulan kita sekarang ada tamu nih. Dari mana ya? Aduh, aku perempuan sendiri ya dinominasi kali ini. Boleh dong. Udah sendiri di tengah lagi kan. Abang-abang ini boleh dong perkenalkan diri dulu nih, dari mana dan siapa. Oke, sebelumnya salam Flashback Bandung, Jos. Kami perwakilan dari Flashback Bandung. Kebetulan sebenarnya yang harus datang dari sini ketuanya. Ketuanya sekarang istrinya lagi persiapan mau persalinan istrinya. Jadi saya mohon minta doanya kepada teman-teman sini, mudah-mudahan lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari dari Flashback Bandung. Ada rekan saya. Nama saya Yuki dari Flashback Bandung juga. Jadi sekarang kita mau ngobrol apa ya, Mir? Sebentar, kan kalau misalnya sama laki-laki tuh kalau ngobrol tuh nggak bisa ngobrol doang kan? Ya kan? Tuh. Kebetulan nih, aku punya sesuatu yang seger-seger. Ini bos. Jadi kan kalau misalnya di sini tuh ngobrol tuh nggak cuma ngobrol gitu. Alhamdulillah nih kita dapat endorse kali ya, bisa disebut endorse atau Dapat apa sih? kiriman barang biasanya kalau saya selebgram karena kita bukan selebgram jadi kita dapat kiriman minuman Dari Bineka Coffee X Mantralogi nih, Mir. Kopinya ada banyak varian di sini. Ada original yang saya pegang di sini, original. ada yang non coffee juga ada taro, ada hazelnut kalau nggak salah di situ ya. Terus ada ini coklat. hazelnut, ini ori, ini choco delight, dan ini matcha. Nah, boleh dicoba dulu Kang supaya nyantai, supaya chill. Jadi kita Dicicin sendiri atau sama kita lah, tuan rumah ya. Kita tuan rumah yang baik. Karena kebetulan kita udah coba tadi. Ngopi. Yang manis. Ini cobain dulu. Kang, boleh dicoba Kang, mangga. Supaya ngobrolnya sambil nyantai. Sikat Kang. Kopi apa namanya? Kopinya Bineka X Mantralogi. Ya, kebetulan itu varian rasa hazelnut Kang. Hazelnut sama ini matcha itu adalah varian favorit. Cheers. Siap Kang. Kita udah di luar tadi sebelum off cam. Tapi serius dua rasa itu emang favorit banget dan emang enak banget. Jadi pokoknya mah recommended. Kalian bisa langsung cek IG-nya Mantralogi atau cek IG-nya Bineka Coffee yang ada nanti di sini Kang. Di mana nih? Di sini. Pokoknya mah di layar kalian ada. Terbaik Wardah. Asli. Free ongkir sebandung raya sampai dengan Cimahi. Sabandung naks asli ya mah, teu bohong. Jadi Kang, boleh kali. Udah ngopi gimana Kang rasanya kan? Kalau kita sih suka banget sama rasanya. Kalau Akang sendiri gimana Kang? Suka nggak sama rasanya? Cukup lah. Ya, cukup. Pas. Enak ya, kayak berasa mindahin kopi kafe ke rumah gitu kan ya. Kalau udah ngopi mah kan enak nih, ngobrolnya enak ya Kang, lebih santai, lebih chill. Jadi saya mau nanya nih Kang, klub motor Akang teh apa dan namanya kepanjangan tadi kan namanya apa dan kayak gimana gitu Kang? Maaf ini saya bertanya. Oke, kalau dari latar belakang ya, latar belakang Friendsmack ini sebenarnya ada pendahulunya nih Kang. Namanya Friendsmack Bandung. Friendsmack Bandung ini terbentuk dulu awalnya dari perkumpulan akun Instagram sama akun WhatsApp grup di MyMax. Nah, di situ ada beberapa entusias yang memang khusus ya di Maxi, motornya di Maxi. Maxi. Enggak di luar Maxi enggak gitu. Di luar Maxi enggak. Kebetulan ada beberapa teman-teman di situ tercetuslah, yuk kita bikin komunitas Maxi di Bandung. Nah, terbentuklah Friendsmack Bandung gitu.
tidak sampai setahun ya, karena kesibukan masing-masing anggota sama pengurus, muncullah nama si New Friendsmack Bandung yang sekarang ini. Nah, untuk New Friendsmack Bandung ini sisa untuk teman-teman pengurus gitu ya sama pendiri itu ada 5 orang yang sekarang itu. 5 orang. Ya, ada ketuanya Kang Faisal, ada wakil ketuanya Kak Denny Ahong, terus ada saya Kang Ari sebagai bendahara dan humas, ada penasehatnya Popo, sama satu lagi Kang Sarip sebagai tatib. Ada 2 lagi nih yang tersisa tapi tidak ada di kepengurusan. Dia sebagai orang lama lah di Friendsmack Bandung. Ada Coach Madin sama Kang Rian Kacang. Jadi Akang sendiri udah dari generasi pertama berarti ya? Iya, generasi pertama tapi akhir-akhir. Yang sekarang tuh reborn-nya atau regenerasinya gitu? Ya, bisa dibilang reborn-nya ya. Jadi kalau niat pertamanya nih, Mir, kita kan bukan anak motor ya. Iya. Terutama saya ya. Terutama saya gitu. Saya juga anak mama saya. Bukan anak motor ya. Iya, komedi ya. Masuk ya. Masuk. Jadi tujuannya buat bikin komunitas ini gitu, komunitas motor, pertamanya tuh mungkin silaturahmi ya kan? Silaturahmi. Selain silaturahmi, apa sih yang menjadi tujuan untuk terciptanya perkumpulan motor ini? Oke, untuk tujuan gitu ya. Tujuan sebenarnya kita tuh hanya sebagai wadah pencinta motor gitu. Tidak semua pencinta motor sih, yang memang basicnya tidak ngerti mesin tapi dia suka riding, kita ada di sini. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk kegiatan sebenarnya ya yang utamanya memang silaturahmi. Bonusnya itu sebenarnya dari link ya, perkenalan, karena muncul yang namanya dari silaturahmi itu apa ya, kayak rezeki itu datang dari segala arah lah gitu ya. Relasi lah. Relasi. Nah, kalau untuk kegiatan kita ada beberapa kegiatan dan divisi kalau di Friendsmack Bandung. Salah satunya ada divisi tim racing. Tim racing itu salah satu wadah buat teman-teman yang memang suka kecepatan. Tapi jadi, resmi ya Kang? Resmi, tidak arogan di jalan. Tidak. Kita resmi. Nah, ada tim racing, terus kedua ada tim untuk kesehatan jasmani dan rohani di olahraganya nih. Kayak gimana gitu Kang? Senam gitu kan? Senam bisa, zumba bisa. Cuma lari gitu kan? Kayak berbau olahraga. Berbau olahraga lah. Temen saya ini Kang di sebelah lari dari kenyataan. Ulah tuh. Lari aja, pokoknya mah lari. Ya, untuk hobi yang tidak hanya di riding, kita ada di futsal. Jadi selain berkomunitas tapi olahraga juga harus. Ya. Terus ini nih yang baru-baru sekarang kita ada divisi untuk sosial. Sosial tuh guys. Komunitas motor tuh ada juga divisi sosialnya gitu. Contoh program-programnya apa tuh? Nah, untuk sosial ini kan kita berapa kali ya? 2 kali. Nah, kita 2 kali untuk bencana yang di Garut. Ya. Kita hadir dan kolaborasi dengan beberapa komunitas Maxi juga ya. Enggak Maxi sih sebenarnya, all bikers. Khususnya untuk di Bandung dan Garut. Kita di Garut ada relasi apa ya? Rekanan ya? Rekan. Ada salam untuk Maxitas Garut. Salam buat Maxi. Semoga nonton ya. Itu pertama di Garut bencana longsor ya itu. Longsor. Ada beberapa member yang memang kita supportnya di barang, ada yang di materi gitu. Sekecil apapun ketika membernya support, yuk kita rangkul gitu. Yang kedua kita kolaborasi dengan Sweeper Priangan ya. Sweeper Priangan itu bencana yang banjir bandang di Subang, Kang. Yang di Subang kemarin ya? Ya, kebetulan saya hadir yang di Subang, Yuki hadir ya di Garut. Ya, Garut sama Subang. Setia ya kayaknya. Kebetulan ini tim andalan kita untuk di media. Medianya ada di Yuki. Nah, untuk di
Subang ya, kembali lagi untuk kegiatan sosial. Alhamdulillahnya ya, ketika kita memang secara tidak langsung ada di komunitas motor yang notabene-nya motor cuma riding doang, senang-senang doang. Ternyata kita adalah aksinya gitu, adalah aksi. Kita juga ingin kayak apa ya, menguatkan gitu ya, kalau jiwa sosial dari teman-teman motor itu ada loh gitu. Biasanya kan emang kayak gitu ya. Iya. Banyak banget yang mencap negatif komunitas motor gitu kan. Meskipun mungkin ya nggak semua komunitas motor seperti itu. Nggak semua. Katanya komunitas kakak-kakak ini kakak. Kemana tuh kakak? Nah, terus kan kalau misalnya totalnya sendiri kan tadi udah dihitung pengurus apa segala macam ya. Kalau misalnya total anggotanya sendiri ada berapa? Total member sekarang itu keseluruhan kurang lebih 40 sampai 50 ya. Banyak kan. Banyak, kebetulan yang aktif ya bisa hampir semuanya ya. Semuanya nyebar se-Bandung gitu kan. Untuk nggak di Bandung juga sih. Ada Bandung, Majalaya, Soreang, Sumedang, Cicalengka, Subang. Yang paling jauh itu ada di Tasikmalaya. Tasik berarti udah mencakup, teman-teman ini komunitasnya udah mencakup Jawa Barat ya kan. Ya. Boleh. Instagramnya apa Kang? Di sini ada penonton di sini yang mau masuk gitu kan, punya motor NMAX, saya pengen gabung lah, gimana ya gitu. Jadi kita nanti di bulan April ada open member untuk teman-teman yang memang suka berkomunitas dan memang pure ingin berkomunitas ya, karena kita komunitas yang memang ada struktur organisasinya jelas gitu. Nah, kita bulan April bakal buka open member untuk teman-teman yang mau ikut gabung atau join dengan kita. Bisa di follow Instagramnya di Friendsmack Bandung New. Bisa di searching aja nanti. Ada di sini ya. Nah itu Kang, apa lagi ya? Ki, ngobrol Ki. Kang mau ngerokok silakan Kang, nyantai di sini ya. Nah kayak buat temen-temen nih kan masih banyak nih yang awam gitu ya Kang, masih banyak yang awam tentang lihat komunitas motor tuh. Ternyata temen-temen di sini udah dijelasin ya gitu kan. Sebenarnya komunitas motor itu ada sosialnya, ada olahraganya, berorganisasi. Gak cuma kumpul-kumpul nggak jelas gitu ya. Dan banyak juga informasi-informasi mengenai motor itu sendiri. Betul, gitu kan. bisa sharing misalnya. Kalau misalnya member cewek sendiri ada nggak sih? Kebetulan atau teman-teman yang cewek-cewek gitu mau pakai NMAX? Ada mungkin Bang. Kalau di kita kebetulan cowok semua. Belum kayaknya ya. Belum. Cewek-cewek yang pakai NMAX boleh daftar. Tangan terbuka kan untuk member cewek gimana nih? Sangat terbuka. Soalnya sekarang kan menarik. Karena saya lihat sekarang banyak cewek-cewek yang mulai tertarik ke dunia otomotif gitu kan. Amira tertarik? Nah kebetulan saya nggak bisa bawa motor, emang boleh masuk? Kan nggak mungkin ya. Yang penting punya motornya sih. Untuk urusan bisa naik nggak bisanya. Apa? Punya motornya dulu aja. Gitu. Kita gotong bersama-sama motornya. Gitu. Terus Kang, kalau misalnya tadi kan kalau ada acara-acara kegiatannya sosial selama ini kan baru ada 2 nih. Kedepannya mungkin akan menyelenggarakan apa lagi? Banyak sih, maksudnya ketika ada apa ya? Rencana mau banyak kayaknya ya. Rencananya pasti banyak gitu. Di otak mau kayak udah pengen kayak tadi nih kita ngobrol di luar gitu kan, pengen bikin Jumat makan gratis. Jadi pemasukan kita ke Friendsmack sendiri, misalnya kayak uang kas gitu kan, itu nggak hanya dipakai untuk kita pribadi gitu untuk teman-teman, tapi untuk juga mengadakan aksi-aksi sosial kayak gitu loh. Mungkin nanti misalkan nih pas bulan Ramadan nih, mau deket-deket bulan Ramadan, mungkin kita bisa sahur on the road misalkan, gitu sambil bagi-bagi ya kayak gitu, bagi-bagi takjil kah atau apa, kayak
yang waktu itu sempat ketum kita bicara gitu ya perihal Ramadan itu kita akan mengadakan baksos juga gitu. Jadi ya banyak lah ya sebenarnya rencana untuk aksi sosial sangat sekali banyak gitu. Oh iya nih, ada baru ingat saya. Awal-awal Covid, Ya. kita bagi-bagi masker sama hand sanitizer Tuh, di sorean. Karena awal-awal Covid itu emang masker susah Ya, dicari. susah Dan banget. ditimbun sama Sampai beberapa. mahal itu harga. Saya beli waktu itu 1 pack bisa sampai 700.000 kalau nggak salah. Karena ditimbun itu ya. Betul, waktu rame-ramenya ditimbun itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Parah ini. Parah ya. Rek ternyata. umroh eta. Susu pengen haji ya. Ya, tapi mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai ya Kang. Amin Kang, karena ya semoga pandemi cepat selesai. Kita ya sebagai warga negara yang baik, kita tetap mematuhi protokol gitu. Kita kesini juga pakai Kita udah melewati protokol di sini, aman. Udah aman banget kan ya. Sakieu make hand sanitizer lagi. Mandi tadi saya mandi. Nah, Terus kan kalau selama ini kan kalau misalnya komunitas motor tuh identik sama touring ya. Nah, Udah touring kemana aja sih? Sebelum pandemi kemarin, boleh dong cerita-cerita karena Pas aku pandemi juga sempet tuh ada touring. paling tidak atau paling seru gitu Kang. Jadi sebenarnya kalau kegiatan touring itu kita terakhir ke Ciletuh, Ciletuh, jauh Sukabumi ya. Sukabumi. Tapi kita di setiap kopdar itu kan night ride. Oh, night ride. Night ride itu buat kesempatan teman-teman yang memang hadir di acara kopdar. Ya. Nah, ketika teman-teman tidak bisa hadir di acara kopdar, kita ada Sunmori. Jadi hari Minggunya itu. Ya. Jadi plus-plus lah Kang istilahnya. Manu teu bisa poe Jumat, di hari Minggu hadirnya. Ya, bergilir lah ya. Bergilir. Ada night ride, Sunmori sama one day trip itu 1 hari penuh kita jalan-jalan riding gitu. Tuh. Sambil riding, sambil melakukan bakti sosial. Ya. Nah, itu tuh stigma-stigma di luar tuh nggak sepenuhnya benar gitu. dan membuka jalur-jalur itu tadi Ya. birokrasi. Jadi kan kenal sama Kang Yuki, kenal sama Kang Riz. Ari, sorry. Siapa lagi? Maaf lagi pikirannya lagi kemana? Ya biasa lah ya. Tadi juga di luar, tadi kita ngobrol sebelum di luar katanya tujuan dari Friendsmack Bandung sendiri mau bergabung dengan IMI ya Kang? Kami goalnya kita tuh sebenarnya ingin masuk ini karena ketika berkomunitas itu semua tujuannya pasti ingin masuk ini. Legal lah. Supaya legal, supaya diakui ya Kang. Jadi Karena kita miris lah dengan kondisi sekarang gitu ya. Apalagi dengan pengendara gitu, pengendara motor di jalan. Ya apalagi isu-isu sekarang ya. Ya. Wah, banyak banget. Nah ini saya mau nanya Kang, yang saya tahu gitu ya Kang, kan ada stigma nih di luar gitu kalau pengendara NMAX tuh arogan gitu. Itu dari Akang sendiri gimana nih, dari teman-teman Friendsmack gitu? Ki, jawab dulu Ki. Ya, ini pertanyaannya emang agak pedes nih. Perihal itu sudah sangat sering kali ya, sangat sering apalagi ketika Yuki sendiri Yuki masih kuliah gitu kan, teman-teman kuliah ketika Yuki masuk komunitas langsung kayak ngapain sih pada masuk komunitas kayak gitu kan, apalagi ya orang-orang selalu punya stigma ya udah yang pakai NMAX masuk komunitas wah arogan nih kayak gitu loh gitu. Cuman sebenarnya latar belakang pribadi Yuki sendiri untuk masuk ke dalam komunitas Friendsmack ini sendiri itu dikarenakan awalnya mungkin karena ini kali, karena keresahan Yuki dengan bengkel-bengkel yang selalu bohong. Waduh, bengkel-bengkel nakal ya. Iya, bengkel-bengkel nakal. Padahal cuman mau ganti oli tapi bilangnya rusaknya apa ya, gitu. Sebenarnya berawalnya dari situ sampai pada akhirnya menemukan stigma itu gitu. Stigma NMAX arogan segala macam. Akhirnya makin penasaran nih jiwa Yuki nih, emang bener ya, emang sampai seperti itu ya. Bahkan sebenarnya Yuki orangnya lebih kepo kali ya, anaknya pengen tahu aja bener nggak sih seperti itu gitu kan. Akhirnya ya udahlah Yuki coba untuk masuk ke dalam Friendsmack ini sendiri. Sebenarnya banyak nih waktu itu Yuki ngelis beberapa komunitas motor, khususnya di Max Series. Yuki ngelis sampai akhirnya nyangkutnya di Friendsmack. Gitu. Pas masuk ke dalam, ya udah,
enggak ya ternyata kayak gitu loh. Mungkin yang dilihat dari orang-orang lain itu ya oknum. Ya, oknum yang tidak bertanggung jawab, ya kan. Khususnya gitu kayak yang ya ABG muda gitu loh. Mereka yang ngerasa kayaknya wah gue keren banget nih. Apalagi NMAX kan 150 cc kenceng gitu. Kebutan gitu kan di jalan atau enggak yang ya mungkin yang udah pada kuliah gitu tapi ngerasa masih kayak ya anjing lo gitu. Egonya masih tinggi. Egonya masih tinggi gitu loh. Sebenarnya kan yang Yuki perhatikan gitu kan, mau itu kita lihatnya udah kuliah atau apa, tapi ketika dia melakukan arogan gitu, dia melakukan hal yang buruk di jalan, bagi Yuki, lu nggak dewasa lu kayak gitu, lu nggak dewasa di jalan. Gitu. Kalau udah masuk ke komunitas tuh mungkin ya jauh beda gitu kan. Benar. Bahkan orang-orang atau oknum-oknum itu nggak tahu gini citra yang udah dibangun nih sama komunitas gitu malah jadi rusak. Ini ada cerita lucu kan. Ya. Dulu tuh ada member yang masuk FMB. Dia umur berapa ya? Kelas 2 SMA gitu lah. Kelas 1 SMA lah. Dia memang hobi riding, punya motor NMAX, masuk ke FMB. Gak punya sih, kita nggak bisa nerima karena syarat utama di kita itu restu orang tua sama SIM, itu utama. Masuk komunitas aja restu orang tua. Iya, kalau nggak ada restu orang tua, takut lah di jalan benar. Itu kejadiannya sampai si anak ini kekeh pengen ikut kopdar, pengen ikut riding. Sampai saya tanya, kamu udah dapat izin dari orang tua belum? Orang tuanya langsung izin telepon saya. Ya maksudnya kita sih tidak melarang untuk ya silahkan kita terbuka untuk siapa saja, tapi ketika kelengkapan berkendaranya belum lengkap, kita punya ketegasan di situ. Betul, karena tetap harus taat aturan juga. Benar. Itu Kang cerita lucunya, tapi nggak ada yang ketawa ya. Karena gimana ya Kang? Mungkin kalau saya ngelihat sekarang banyak Kang yang kayak gitu, banyak kayak contoh nih ada nih yang stigma-stigmanya tuh kayak tadi kan NMAX arogan, kalau pakai motor Vespa Matic fuckboy. Kayak gitu itu stigma-stigma yang malah jadi ngejatuhin atau merusak citra si komunitas motor itunya sendiri. Sebut merek saja Bapak. Karena sih kalau saya pribadi gitu ya, bukan saya sebagai FMB. Cuma nggak usah lah sampai mengkotak-kotakan ini. Sudah ketika sudah di jalan, Anda sebagai warga sipil biasa aja, taat peraturan semuanya. Pengendara dan saling menghargai dan menghormati antara pengendara lainnya. Karena ketika komunitas sudah bergerombol, akan selalu ada oknum. Ya gitu. Pasti. Tapi kalau kayak gitu nih dari teman-teman FMAX sendiri, ada nggak kayak triknya atau kayak gimana sih? Atau misalnya ada teguran sekali kayak gini, kalian ditegur misalnya kayak gimana gitu? Organisasi sebesar apapun yang namanya oknum akan selalu ada ya Kang. Tapi kalau untuk di FMAX sendiri, kita selalu menekankan ketika Anda memakai atribut FMAX Bandung, Anda harus bisa memegang teguh lah, menjaga nama baik FMB-nya gitu. Bertanggung jawab. Karena kan kita di setiap member, setiap motornya itu ditempelin stiker. Ketika Anda arogan, yang dicari bukan Andanya. Tapi si komunitasnya. Kita selalu menekankan untuk itu gitu. Makanya soklah rada dijaga gitu ya si nama baik ini. Karena yang susah itu kita sudah membuat citra baik. Ya, betul Kang, karena setelah saya tahu dari ngobrol gitu kan, komunitas motor ternyata terjun juga ke bakti sosial gitu kan, ke sosial movement gitu. Itu kita kasih plus banget sih gitu buat teman-teman FMAX gitu kan. Gak cuma kebut-kebutan gitu guys, bahkan jauh banget sama kebut-kebutan ya Kang, karena ada aturannya. Kalaupun kebut-kebutan si tim racing ini tuh ada di sirkuit. Ketika kalian ada hobi pengen kebut-kebutan, masuk komunitas disalurin di jalur yang legal ya guys. Jadi nggak kebut-kebutan arogan di jalan mengganggu pengendara lainnya. Betul. Intinya kali maksudnya mau di apapun ya, mau kita naik motor, mau naik mobil, intinya mas selalu berpikirnya memanusiakan manusia. Betul, cukup sebenarnya gitu loh. Menghargai aja udah gitu. Guys, ini teman-teman dari FMAX Bandung keren banget ini.
follow atuh Bray. Siapa kalau mau gabung, kalau mau tanya-tanya atau ngobrol diskusi, siapa tahu misalnya di sini penontonnya ada yang pakai motor NMAX, tapi saya pengen diskusi nih kayak tadi dari Kayuki gitu kan, bisa mungkin langsung DM atau chat gitu kan bisa. Boleh dimodusin juga. Waduh. Boleh dimodusin juga. Teman-teman cewek nanti penonton ada cewek. Tiba-tiba gitu kan. Saya pengen riding tapi takut sendirian, dijagain ya Kak. Iya, Aman. Jadi seorang hari dijagain. Jadi San Morinya bisa barengan ya. Iya. Kebetulan member FMB banyak yang bawa apa ya? Bonceng angin. Bonceng angin. Belum punya Boncengannya ya, tuh yang mau jadi boncengan. Boleh banget. Bonceng angin kan jadi masuk angin. Angin. Gitu kan. Aduh. Nah, tapi kayak gitu kan kalau riding malam kan tadi ada yang nggak masuk angin itu kan? Alhamdulillah aman. Karena tadi olahraga ya kali kan. Olahraga. Mensana incorpore sano. Betul. Balance. Harus balance ya guys. Yang masuk angin sekali lah. Kayaknya angin udah bosen gitu maksudnya gitu. Ya dia lagi gitu kan. Dikeluar lagi. Biasanya kalau kopdar ini di mana ya Kak? Kopdar itu kita ada dua venue ya. Iya. Kebetulan karena sekarang tuh Bandung agak susah ya, sempit Iya. karena ada peraturan PSBB. Iya. Jadi kita ada nih satu kerjasama dengan salah satu kafe di Jalan Ciputra di Senja Coffee. Diskusi Senja Coffee kita sekarang dalam waktu dekat ini masih di situ. Iya. Tapi nanti kebetulan bakal pindah-pindah lagi. Iya. Kita masih nyari tempat-tempat yang memang aman lah untuk kita dan untuk masyarakat ya, tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Betul. Jadi tentatif tempatnya. Ya. Dan tapi akan dikomunikasikan di Instagram gitu. Instagram pasti. Jadi follow aja gitu ya. Follow dulu aja, kalau belum open member juga follow dulu aja. Karena bisa diskusi di situ, ada info-info menarik ya kan. Info menarik, diskusi. Ya, follow lah pokoknya mah. Ya, follow aja. Kali aja kan bisa membuka silaturahmi tadi ya. Mencari orang dalam. Mencari orang dalam gitu kan. Segala sesuatu harus punya SOD. Apaan? Apa tuh Si Kak? orang dalam. Makanya saya tuh pengen jadi si orang dalam, gimana caranya kan? Jadi orang dalam gitu, saya tuh gimana caranya? Iya gitu. Jadi kita udah ngobrol banyak banget ya. Banyak banget nih Kang. Nanti mungkin dari kita main-main nih ke komunitas Akang gitu, silaturahmi sama teman-teman komunitas Friendmax gitu. Boleh gitu Kang? Sangat boleh. Kontak-kontak aja. Siap Kang. Jadi mungkin kita bakalan ya kali aja kan kita bisa ikutan touring. Saya mau gitu. beli motor Max dulu sekarang. Saya mau ikut. Langsung beli ya. Teman-teman yang mau beli motor NMAX bisa ke JG Motor. Iya, jaga motor. Kita kerjasamanya banyak. Banyak. Saya juga nih. Banyak. Jadi kalau saya tadi ada alasan gak bisa ikut komunitas karena belum punya motor ya, beli Beli langsung. ada di JG Motor nanti. JG Motor. Di sini. Gak punya uang kredit. Pokoknya mah dibantu sama teman-teman. Bantu sampai bisa masuk komunitas dan punya motor. Ya, tapi ingat harus punya SIM syaratnya. Sama restu orang tua. Betul. Teman-teman yang nggak suka reading tapi suka perjalanan jauh gitu Ya. kayak gathering gitu, ada di LS tuh. Salah satu yang support unit kita. Tuh, tuh nanti ada Instagramnya di sini. Banget. Support unit alhamdulillah. Soleh dah. Tuh, udah gitu kan. Waktu udah di kamera ge cahayaan namanya bodoh itu. Motor saya jadi bodas sih. Dan sebenarnya sama mati lagi gitu kan. Betul kan tuh. Naik motor, riding tapi tidak lupa ibadah. 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 Nomor Satu. 1 atau Satu. selain restu orang tuanya. Ya, kan restu orang tua juga ibadah itu Iya, kan ridho Allah, ridho ibu. Nah, Ya. Luar biasa ya ini. Alhamdulillah saya jadi Udah ngobrolin dari A sampai ke Z sampai ke A lagi iya, gitu. gitu. Naruh deketan sama Mah Dede. Aduh. Nah Kang, jadi kan aku baru dengar kalau misalnya komunitas Akang itu udah anniversary yang pertama. Boleh dong ceritain Kang, serunya gimana gitu? Wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Wow. Persiapan 3 bulan tuh kayak pecah telur gitu ya dengan 2 hari gitu.
ucap bisul gitu, tapi tenanahan ya. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, tenaga, pikiran atas selenggaranya ini pertama kita, terutama buat para sponsor ya. Saya sangat berterima kasih kepada Sejahtera Abadi, ada Rumah Retro, Futsal Sport Indo, LL Tour Transport, JG Motor Kopo, ASR Motowas, MJM, sama Diskusi Senja. Nah, jadi untuk semua para sponsor, saya perwakilan dari Friendsmack Bandung mengucapkan sangat berterima kasih banyak atas supportnya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi di event-event selanjutnya. Amin. Dan saya juga sangat menunggu untuk tim Mantra Semesta ya, betul, untuk bisa berkolaborasi. Semoga nanti anniversary kedua aku udah bisa naik NMAX. Nanti aku diajarin NMAX sama gitu. Gitu Kang, banyak banget sponsornya, berarti emang Friendsmack, teman-teman komunitas Friendsmack ini tuh udah dipercaya. Alhamdulillah, yang ngucapin juga lumayan ya, banyak influencer di Bandung. Dan lah supportnya hatur nuhun pisan gitu ya. Pilihan kalian tepat. Ayo mau gabung sini, ayo gabung. Bisa langsung DM guys, ramein, bisa langsung call. Nanti mau komen di channel YouTube ini, nanti kita langsung sampein ke teman-teman, ke Kang Ari, ke Kang Yuki dan teman-teman lain. Iya, jangan komen aneh-aneh guys, komen mau gabung sini aja. Ya, jangan nanyain Amira jomblo. Udah banyak yang nanyain itu mah. Sudah ya, udah ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa di follow Instagramnya mantrasmesta.id, mantrologi, Bineka Coffee, sama Instagramnya teman-teman Friendsmack Bandung. Semuanya bakalan ditulis di atas ini. Link. Jadi teman-teman Friendsmack nih. IG pribadi boleh kan? Dari teman-teman Friendsmack ini ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di luar sana atau misalnya orang-orang yang mau ikut komunitas? Ya, kalau dari saya sih tetap utamakan keselamatan ya ketika di jalan raya, saling menghargai dan menghormati lah sama di jalan gitu ya. Terus untuk teman-teman yang memang mau bergabung dengan kita ya bisa dipantau aja ya di Instagramnya. Lihat-lihat saja lah di situ di Instagram, kalau memang cocok bisa langsung DM. Ya, DM Instagram. DM Instagram ya, nanti ketemu adminnya kece, jomblo di itu. Bukannya jomblo kan? Wow. Beli handphone dulu. Iya, kita beli NMAX ya. Nggak apa pakai nama orang aja. Iya pakai. Tapi percuma sih nggak bisa bawa motornya juga. Ya gitu aja, jadi teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.